Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Taufikur Rahman, NPM 1119101101026 dari Sistem Informasi A. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen rantai pasok dan hubungan pelanggan tentang organisasi perusahaan sebagai produsen. Organisasi perusahaan memegang peran penting bagi kelancaran aktivitas sebuah perusahaan, baik yang skala kecil maupun besar. Hal ini karena pernegosiasian akan menjadikan pekerjaan lebih efektif dan tidak terpusat dalam satu kendali, memperjelas setiap fungsi dan hubungan antar bagian dalam sebuah perusahaan, sehingga akan terlihat jelas siapa yang bertanggung jawab atas sebuah pekerjaan dalam suatu bidang. Dalam sebuah perusahaan, biasanya organisasi digambarkan dalam suatu bagan atau chart. Tujuannya adalah untuk mengatur posisi pekerjaan sekaligus pembentukan garis komunikasi dan wewenang. Lanjut ke pembahasan permasalahan dalam organisasi. Kedua, teori dalam penyelesaian masalah. Ketiga, Archimedes. Keempat, relasi antar tabel. Kelima, kelebihan sistem baru. Yang pertama, permasalahan umum organisasi. Terdapat dua bagian. Satu, kendala internal. Dua, kendala eksternal. Kendala internal, kerusakan mesin, selain tenaga kerja langsung. Kendala ini kemudian berimplikasi pada kesalahan timbang bahan baku. Adapun penyebab kendala ini adalah kurangnya ketelitian dari tenaga kerja langsung dalam melakukan proses penimbangan bahan baku yang akan digunakan. Kendala eksternal, keterlambatan pengiriman bahan baku. Keterlambatan pengiriman bahan baku yang berimplikasi pada terhentinya kegiatan produksi selama beberapa hari dan tidak melakukan pengecekan bahan baku yang tersedia. Tidak ada keseimbangan antara permintaan pasar dengan bahan baku yang tersedia. Mengapa permasalahan tersebut terjadi? Kendala-kendala mungkin saja terjadi di dalam menjalankan produksi. Hal ini berdampak bagi jalannya suatu produksi. Permasalahan tersebut umumnya terjadi karena perusahaan tidak mampu melakukan kontrol yang baik dan adanya sistem yang kurang tepat. Hal ini dikarenakan tidak optimalnya pengawasan terhadap jalannya produksi, terjadinya kesalahan dalam proses penimbangan. Hal ini dikarenakan adanya human error atau kelalaian pekerja dalam melakukan perawatan mesin produksi. Kurangnya pengecekan rutin pada mesin akan berdampak pada kelayakan pakai pada mesin. Jika hal ini terjadi, maka akan sangat berpengaruh besar terhadap perhitungan laba perusahaan yang nantinya akan berdampak kerugian. Keterlambatan bahan baku terjadi karena kurang tepatnya perhitungan ketersediaan bahan baku yang menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan antara permintaan pasar dan dengan bahan baku yang tersedia. Apabila perhitungan persediaan bahan baku dihitung secara rutin, maka perusahaan akan bisa memperkirakan kapan penyuplaian bahan baku agar nantinya tidak terjadi keterlambatan pengiriman bahan baku. Teori untuk menyelesaikan masalah. 1. Supply chain. Supply chain adalah suatu sistem pada organisasi yang menyalurkan barang untuk menciptakan suatu produk antara pemasok untuk memproduksi dan mendistribusikan produk dalam supply chain.
serta pengembangan produk, pemasaran, distribusi, dan pelanggan. Supply chain management adalah supply chain management adalah suatu sistem metodologi, strategi, perangkat lunak, software, dan aplikasi berbasis web yang mampu membantu sebuah perusahaan untuk mengelola hubungannya dengan para pemasok. Supply chain management adalah mengelola semua proses untuk merancang manufaktur, operasi, koordinasi, dan pengendalian layanan dan sistem distribusi. Dapat disimpulkan sebagai kegiatan yang menghubungkan semua pihak di dalam perusahaan untuk menjalankan proses produksi, mulai dari bahan mentah menjadi barang jadi, dan untuk melibatkan peran pemasok, pabrik atau manufaktur, penyedia logistik hingga ke pelanggan. Mengapa memilih supply chain management? Karena perusahaan bisa mendapatkan produk dengan harga lebih murah, proses distribusi lebih cepat, dan produk yang lebih berkualitas. Perusahaan bisa memasarkan produk berupa barang atau jasa ke pelanggan dengan cepat dan efisien, hingga memiliki catatan terkait stok barang hingga laporan keuangan yang masuk dan keluar. Archimedes pada layar bisnis ini menjelaskan tentang proses bisnis yang berlangsung pada produsen yang dimulai dari bagian produksi, menerima bahan baku, lalu mendesain dan pemotongan bahan, lalu proses menjahit produk, dan pengemasan dan finishing. Lalu produk dikirim ke gudang. Bagian gudang, barang jadi diterima, lalu mencatat stok barang jadi, memeriksa bahan baku, lalu mengirim bahan baku, lalu menerima bahan baku. Bagian pemasaran dan penjualan, menerima pesanan, lalu pesanan diterima, lalu pengecekan stok pesanan, lalu pengemasan pesanan, lalu nota total pesanan. Bagian pembayaran, menerima nota total pesanan, lalu pembayaran diterima, lalu barang siap dikirim. Bagian pengiriman, barang siap dikirim, memeriksa alat, pemilihan ekspedisi, lalu barang diantar ke ekspedisi, lalu barang dikirim ke alamat. Pada layar aplikasi menjelaskan tentang aplikasi apa aja yang akan dibuat untuk mendukung proses bisnis yang ada. Aplikasi desain produk, aplikasi stok barang, aplikasi pemasaran, aplikasi keuangan. Pada layar teknologi menjelaskan bahwa teknologi apa saja yang akan digunakan. Pemesanan, desain produk, penyetokan barang, layanan keuangan. Relasi antar tabel. Back office mengelola laporan keuangan, mengontrol dan pengecekan terhadap invoice dan pemesanan, mengurus laporan penjualan dan pemasaran, tanggung jawab terhadap laporan pengecekan barang fast moving atau slow moving, mengurus berkas pembelian, melaksanakan pengecekan terhadap stok barang yang akan habis, melakukan administrasi pengelolaan perusahaan. Bagian front office melakukan penjualan, menawarkan produk yang ada di perusahaan, melakukan pelayanan, juga memberikan
berbagai informasi dari permintaan dari pelayanan pelanggan, melakukan penanganan input dan output atau setiap data di perusahaan, menjaga selama dan kelancaran pekerjaan yang berada di perusahaan, termasuk berbagai hal yang berkaitan dengan operasional. Kelebihan sistem baru. Penerapan teknologi juga dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan. Pemasaran dengan menggunakan media sosial dan website. Perusahaan merupakan tempat melakukan suatu proses penciptaan barang atau jasa yang kemudian akan didistribusikan kepada para konsumen untuk memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh keuntungan untuk mendukung proses bisnisnya itu. Perusahaan memanfaatkan teknologi sehingga proses diharapkan lebih efisien dan efektif, namun mendapatkan hasil dan yang memaksimal. Penerapan teknologi sangat diperlukan sebagai alat bantu agar perusahaan dapat berkembang dengan maju. Dengan adanya rancangan sistem baru, maka nantinya data akan mudah untuk terpusat, termonitoring, dan tersistem. Dengan ini, maka akan lebih mudah untuk memahami keinginan dan kepuasan pelanggan, sehingga perusahaan akan memperoleh banyak keuntungan dari hasil penjualan dengan menggunakan sistem baru. Selain itu, untuk masalah pemasaran akan lebih mudah dengan menggunakan media sosial dan website. Media sosial yang digunakan seperti Instagram, Facebook, Marketplace, dan lainnya. Dengan ini akan mencakup jangkauan yang luas, tidak hanya di kota-kota besar, melainkan mampu menjangkau kota-kota kecil yang nantinya akan diakses oleh banyak orang, sehingga akan meningkatkan pemasaran produk yang akan berdampak bagi peningkatan pendapatan dari penjualan suatu perusahaan. Dengan menerapkan teknologi informasi, maka perusahaan akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Penerapan teknologi juga dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pada perusahaan, dan tentunya adopsi teknologi memungkinkan perusahaan lebih kompetitif dan berpotensi memenangkan persaingan bisnis. Dengan melakukan penerapan teknologi informasi, maka perusahaan akan mampu menghemat biaya dalam semua aspek seperti tenaga kerja, proses, pemasaran, bahkan manajemen. Penerapan teknologi juga dapat mempercepat perkembangan perusahaan dengan meningkatnya margin pekerjaan, dan tentunya perusahaan lebih kompetitif dan berpotensi menangkan persaingan bisnis. Upaya penerapan teknologi di perusahaan juga berperan penting untuk reduce cost sebagai katalis pada perusahaan. Teknologi juga dapat digunakan sebagai pengurangan biaya operasional perusahaan yang pada akhirnya berdampak pada profitabilitas perusahaan. Terdapat 4 cara yang ditawarkan teknologi dalam mengurangi biaya kegiatan operasional, yaitu eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, dan otomatisasi proses. Sekian penjelasan dari saya.